Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulinda dengan NIM 206130007 dari jurusan Farmasi. Berikut adalah video dari Islam Rahmatan lil Alamin. Happy watching. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa CPMK. CPMK pertama yaitu menjelaskan bagaimana konsep Islam Rahmatan lil Alamin dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. CPMK kedua yaitu menjelaskan bagaimana interaksi nilai keislaman dengan bidang farmasi. CPMK ketiga yaitu menunjukkan pemikiran, produk atau unjuk kerja yang merupakan hasil dari integrasi nilai keislaman dan bidang farmasi. Untuk CPMK pertama yaitu bagaimana konsep Islam Rahmatan lil Alamin dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu kita harus mengetahui apa sih Islam itu, apa sih Rahmatan lil Alamin itu. Nah, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, humanis, dinamis, dan kontekstual, serta abadi sepanjang masa. Selain itu, agama Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup manusia yang terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sedangkan rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik itu untuk orang-orang muslim maupun non-muslim. Pernyataan ini banyak terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana tertera dalam Quran Surat Al-Anbiya bahwa alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa mereka kepada jalan kebenaran, cahaya keimanan, mendapat syafaat, serta kebaikan di dunia dan akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW bukan hanya membawa ajaran, tetapi dijelaskan bahwa dalam Al-Quran tersebut bahwa Rasulullah SAW diutus tidak hanya membawa ajaran, tetapi sebagai rahmat dan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk CPMK kedua yaitu menjelaskan bagaimana interaksi antara nilai keislaman dengan bidang farmasi. Sejarah awal masuknya ilmu farmasi manusia pada ribuan tahun yang lalu hidup dengan cara berkelompok serta berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan dari kehidupan yang berkelompok serta nomaden ini timbullah penyakit-penyakit. Tetapi dengan batasan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka beranggapan bahwa penyakit tersebut merupakan kutukan dari dewa-dewa dan roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang mereka biasa lakukan pada zaman itu ialah membaca mantra-mantra, tetabuhan, dan yang paling maju itu adalah membuat ramuan dari tumbuhan. Di dalam Al-Quran, manusia diperintahkan untuk mencari
menemukan, dan mempelajari ilmu. Ada dua sudut pandang yang diperintahkan manusia, yaitu berakal serta meneliti alam semesta. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101 dijelaskan bahwa di sana manusia diperintahkan untuk memperhatikan apa segala yang ada di bumi dan di langit. Oleh karena itu, jika kita kaitkan dengan hubungan Islam dengan farmasi, seorang farmasis bisa menggunakan akal untuk dapat menemukan, mencari, dan mempelajari solusi untuk mengobati suatu penyakit dengan menghasilkan obat-obatan. Kembali lagi dengan kalimat meneliti alam semesta. Seorang ahli farmasis atau apoteker dapat mencari dan menemukan hasil tersebut dengan meneliti alam semesta. Misalnya, meneliti tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan obat herbal. Kita kaitkan dengan Islam rahmatan lil alamin. Seorang farmasis atau apoteker adalah rahmat bagi orang-orang yang memiliki penyakit atau membutuhkan pengobatan. Nah, dengan itu, apoteker harus memiliki sifat yang amanah. Untuk CPMK ketiga yaitu menuturkan pemikiran, produk, serta unjuk kerja yang merupakan hasil perwujudan dari integritas nilai keislaman pada bidang farmasi. Nah, produk-produk yang dapat dihasilkan di sini itu bisa obat-obatan, kosmetika, serta dalam bidang farmaseutis. Nah, obat-obatan di sini dapat berasal dari buah-buahan seperti delima, anggur, manggis, kurma, pisang. Semua buah-buahan yang dapat dijadikan produk ini sudah tertera dalam Al-Quran. Contohnya delima. Delima dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 99 dan 141. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-An'am tentang kurma dan zaitun. Bunyi terjemahannya yaitu, dialah yang menjadikan tanaman-tanaman merambat serta tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasa, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Dan berikanlah hak atau zakat ketika memetik hasilnya, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Sekian dari video penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thank you for watching.